Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga senantiasa diberi kesehatan dan berkat berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat menjalankan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Pekan Advent kedua, bacaan dari kitab Yesaya 40, 1-11, bacaan Injil Matius 18, 12-14, Selasa, 7 Desember tahun 2021. Bacaan pertama. Hiburlah, hiburlah umatku, demikian firman-Mu, tenangkanlah hati Yerusalem, dan serukanlah kepadanya, bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahan telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan, 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, "Berserulah," jawabku, "apakah yang harus kuserukan?" Seluruh umat manusia seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembuskannya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu. Jangan takut, katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihatlah, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Aleluya, aleluya, hari Tuhan sudah dekat, ia datang sebagai penyelamat. Bacaan Injil. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Bagaimana pendapatmu? Jika seseorang mempunyai 100 ekor domba, dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang 99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan. Ketika pemilik kawanan domba tahu bahwa ia kehilangan 1 dari 100 ekor dombanya, maka ia akan pergi mencari domba yang hilang. Yesus menekankan bahwa pemilik domba itu akan lebih jauh bersukacita karena menemukan domba yang sesat daripada 99 domba yang tidak sesat. Dengan perumpamaan itu, Tuhan Yesus mengajarkan betapa besarnya kasih Allah Bapa di sorga yang tidak menghendaki seorang pun dari anak-anaknya binasa. Itu sebabnya Allah akan mencari semua umatnya yang tersesat akan dibawa pulang. Para murid bukanlah binatang domba yang sesungguhnya, mereka adalah manusia yang dapat memberikan teguran jika ada di antara mereka yang berbuat dosa, menyimpang atau tersesat dari jalan yang seharusnya. Mereka dapat menasehati secara pribadi atau bahkan di hadapan seluruh jemaat. Dengan tujuan untuk mendapatkan saudaranya itu kembali.
Dan sebagai pilihan terakhir, jika orang yang tersesat itu berkeras hati, maka ia harus dikucilkan dari antara mereka. Yesus memberikan wewenang khusus kepada murid-Nya untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak seseorang dalam kehidupan berjemaat pada saat itu. Renungan hari ini mengajarkan betapa besarnya kasih Bapa kepada anaknya yang tersesat dalam dosa. Yesus menegaskan bahwa Allah Bapa pasti mencari dan menyelamatkan umat-Nya agar tidak seorang pun binasa. Allah pun memakai orang percaya untuk saling menegur dan menasehati sebagai bentuk perpanjangan tangan Allah yang menyelamatkan. Allah mau kita hidup saling mengasihi seperti Dia mengasihi kita. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Semoga kami domba-domba yang tersesat dapat kembali ke pangkuan-Mu untuk saling mengasihi satu sama lain. Amin. Terima kasih, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian telah mendengarkan firman Tuhan di channel kami. Semoga kita semua diberkati Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi belnya supaya renungan selanjutnya tidak ketinggalan. Tuhan Yesus memberkati.